Untuk membahasnya, kami telah bersama mantan wartawan BBC London, Asyari Usman. Assalamualaikum Pak Asyari Usman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Ana dan juga dakta sekalian. Iya, Pak Asyari melihat buzzer yang kebal hukum, apakah ini akan terus berlanjut di Indonesia? Ya, tadi Mbak Ana membuat judul apakah buzzer kebal hukum. Ya. Jadi saya ingin pertama-tama menjawabnya dengan balik bertanya, apakah tidak pernah mendengar begitu banyak orang mengatakan buzzer kebal hukum? Nah, atau dalam pertanyaan lain, apakah tidak sering melihat orang berkomentar, ya? Macam-macam orang, dari kalangan intelektual, politisi, netizen biasa, semua mengatakan, semua pendapat bahwa buzzer penguasa ini kebal hukum. Yeah. Jadi ini komentar yang mutawatir, artinya semua orang bilang begitu. Jadi ya, kalau dilihat dari orang ke orang yang dianggap oleh masyarakat sebagai orang-orang yang masuk dalam kelompok buzzer penguasa, maka kita akan menemukan tidak satu pun yang bisa diproses yang sampai ke pengadilan dan sebagainya. Jadi apakah kebal hukum? Nah, ini kita sudah lihat bahwa pengaduan begitu banyak bolak-balik. Misalnya Arya Permadi, Arya Permadi alias Abu Janda yang berkali-kali dilaporkan, yang melaporkannya juga bukan orang-orang yang sembarangan, ya. Itu juga tidak pernah ada penyelesaiannya. Lalu Denny Sregar juga sudah berkali-kali dilaporkan. Ade Armando juga berkali-kali. Jadi apalagi judul yang tepat untuk diberikan kalau bukan kebal hukum? Itu pertanyaannya. Itu saya kira, Mbak. Jadi semua kita sudah, saya kira sudah menemukan jawaban itu, bahwa kebal hukumkah mereka? Ya sudah, apalagi yang mau dikatakan bahwa begitu banyaknya laporan masyarakat, apa yang nggak ada satupun yang bisa dibuktikan nih. Ini kan agak lucu gitu. Nah, itu Mbak Ana. Iya, dari kepresidenan juga pernah mengatakan bahwa jika bisa dibuktikan, coba dibuktikan bahwa buzzer-buzzer ini memang dipelihara oleh pemerintah. Nyatanya sampai saat ini memang tidak ada satu orang pun yang bisa membuktikan itu. Bagaimana mengungkapnya, Pak Asyari? Kalau mungkin kita punya banyak kelemahan, ya. Namanya kita juga bukan orang yang mengetahui persis posisi mereka, di mana hubungan mereka, bagaimana dengan para penguasa. Kan nggak mungkin kita lihat itu secara langsung, ya. Tetapi ada bukti-bukti yang bisa kita anggap sebagai justifikasi untuk mengatakan bahwa hubungan itu ada. Yeah. Misalnya ada foto-foto yang viral beredar tentang pertemuan antara sekelompop buzzer dengan pihak penguasa. Ada pihak penguasa yang disebut dengan kakak pembina dan sebagainya. Nah, ginilah, saya kira kita warga biasa ini nggak terlalu bodoh kayaknya untuk menangkap apakah hubungan itu ada atau tidak. Cuman kalau membuktikan ada yang terdokumentasi dengan dengan lengkap, ya tidak ada. Tapi kan kita bisa lihat suasana yang ada sekarang ini. Siapa-siapa mengatakan apa, dan siapa-siapa yang mengatakan ya tidak terbukti, selalu tidak terbukti. Kan ini persoalannya kan situ, selalu bukti lemah. Nyebrang sedikit ke soal lain, misalnya penyiraman air keras terhadap novel. Selalu buktinya susah, bertahun-tahun baru selesai. Yeah. Nah, sekarang muncul ada orang yang mengaku, nah itu pun masih walau-alam. Ada keanehan-keanehan, ya keanehan tuntutan hukumannya cuma segitu, ada kasus-kasus yang mirip bahkan lebih ringan. Pelakunya terhukum bertahun-tahun, ada yang 12 tahun, 6 tahun dan sebagainya. Nah, ya inilah
gimana kita mau mengatakan bahwa mereka tidak kebal hukum? Nah, bagaimana kita percaya bantahan bahwa mereka nggak ada hubungan dengan kami, ya kan? Nggak ada hubungan dengan kami. Ini dagelan gitu, dagelan sekali kalau begitu caranya mengelola negara ini. Mana mungkin saya berani, ya kan? Saya ini misalnya buzzer nih, dan saya tidak ada yang tahu hubungan saya dengan para penguasa. Lalu saya berani sekali bilang macam-macam, ya, membuat buat video-video yang diterbitkan itu dan menyakitkan banyak orang, lalu bisa lewat begitu saja. Siapa saya kalau bukan sesuatu, kan? Yeah. Kalau saya bukan sesuatu, bukan seseorang yang memiliki hubungan khusus dengan para penguasa, atau merasa dilindungi, pasti akan hati-hati ya. Nah, itu Mbak. Jadi kalau diminta, mana buktinya? Ya angkat tangan, saya nggak punya buktinya. Tapi ya udahlah, kalau memang begitu cara mengelola negara ini, ya walau alam bagaimana jadinya nanti kan. Pak Syahri Usman, terima kasih. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.